Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa ba'd. Saya hormati Pak Adis dan keluarga, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, salam takdim dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat walafiat, berkah kita semuanya. Allah memudahkan kita untuk menunaikan keinginan Allah, memudahkan kita menunaikan amanah semua amanah yang ada di dunia kita. Boleh ditayangkan ya situasinya ya. Nah, sekalian, ini saya ingin menjelaskan tentang bisnis MLM dari aspek syariah. Jadi bagaimana seharusnya perusahaan yang pemasarannya menggunakan sistem multi-level marketing itu kira-kira apa saja tuntunan syariah yang harus dipenuhi ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ini agak serius, tapi saya coba sampaikan dalam bahasa yang ringan, benar-benar memudahkan ya. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana tuntunan dua tip tentang MLM menurut syariah, itu hanya ada dua ini. Yang pertama adalah ada sertifikat halal. Jadi produk yang dijual itu harus ada sertifikat halal. Siapa yang menerbitkan sertifikat halal? Ya otoritas, lembaga orang lain, bukan kita. Kalau kita kan ngaku-ngaku. Nah, kalau orang lain itu karena mereka adalah otoritas yang berkewenangan. Jadi kalau ada produk HNI bersertifikat halal, berarti memang halal dan boleh dikonsumsi. Itu dulu. Jadi yang pertama adalah ia menjadi syariah, kudu ada barang real yang dijual dan halal, itu yang sebelah kiri. Nah, ini penting banget nih, karena kalau nggak ada barangnya, nggak ada wujudnya, fikir, bodong, maka itu berarti tandanya MLM-nya nggak sesuai syariat. Karena kalau ini terjadi, tidak ada barangnya, maka dia akan berburu bonus. Terus juga perusahaan tidak ada, terus juga bonus bukan bersumber dari penjualan, kan dari dijual. Nah, maka yang pertama, ini kudu ada barang dan barangnya itu halal menurut otoritas, menurut MUI, LPP MUI, menurut kementerian gitu. Nah, yang kedua, cara MLM-nya, cara berbagi bonusnya, cara kerjanya, hak dan kewajiban kita semua, hak dan kewajiban para member, para agen, itu kudu dapat sertifikat halal dari DSN MUI. Harus. Nah, apa yang diatur? Yang pertama, nggak boleh ada transaksi terlarang, misalnya passive income atau lainnya. Nah, contohnya mentor tidak melakukan kontribusi. Nah, kalau di MLM syariah semua kudu harus ada kontribusi, walaupun sekedar pembinaan, supaya bonus yang dia dapatkan itu menjadi kompensasi atas yang dia berikan. Kalau pegawai kan dia dapat gaji karena kerja 30 hari. Begitu pula setiap member itu akan dapat bonus manakala dia bekerja, ngerekrut dan ngejualin, harus ada plusnya tuh, ngerekrut dan ngejualin. Yang kedua, itu akadnya sesuai syariah. Apa akadnya? Akadnya adalah jualan dan jualan.
Contohnya gimana nih contohnya? Itu kan bahasa Arab ya. Nah kita buat contoh yang lebih ringan. Jadi misalnya bapak ibu punya pembantu di rumah. Nah itu selain per bulannya 1 juta. Tiap bulan dapat 1 juta. Kerjanya adalah nyuci, nyetrika, masak di dapur. Nah, jadi pokoknya 1 juta didapatkan karena nyuci, nyetrika, masak di dapur, bersih-bersih rumah dan depan. Nah, itu satu, namanya akan ijarah, jual jasa. Nah, kemudian karena Bapak Ibu ingin memberikan semangat supaya semangat bekerja, akhirnya nambah satu akar lagi dialog ini, Mbak. Kalau Mbak itu datang tepat waktu selama 30 hari pun, maka aku kasih tambahan 500.000. Nah, ternyata di bulan Juli tepat waktu sesuai dengan kriteria, maka dia dapat 500.000. Di bulan Agustus ternyata cuma 20 hari yang tepat waktu, berarti nggak dapat. Nah, walhasil berarti ada 2 nih akarnya. Yang pertama adalah kerja jual jasa, nyuci, nyetrika, masak, bersih-bersih rumah, dapat 1 juta plus satu lagi namanya bonus, namanya prestasi. Tapi berapa bonusnya? 500.000. Tapi dengan syarat dia datang tepat waktu selama 30 hari. Jadi yang kedua ini namanya akarnya apa yang kedua? Jualan. Namanya jualan. Jadi Mbak kalau atau buat anak-anak kita untuk memberikan sugesti, nah kamu kalau hafal Quran 30 juz nanti diberi sepeda. Itu semua anak-anaknya 2 orang. Yang satu hafal berarti dapat sepeda. Yang adiknya cuma 29 juz berarti nggak dapat. Karena nggak nyampe prestasinya. Tadi namanya 2 gitu ya. Yang satu berarti barangnya ada dan kudu halal berarti yang nggak boleh apa? Ikut cuma ngerekrut doang, nggak menjualin. Atau ada barangnya tapi nggak halal atau nggak bersertifikat, nggak boleh juga. Yang kedua, ini jejaring bisnis, ngatur hak dan kewajibannya nggak perlu halal. Apa tanda halal? Kudu bersertifikat DSN MUI. Apa isinya? Isinya jualan dan apa? Jualan. Ya, kita lanjut ke berikutnya ya. Nah, itu tadi kesimpulan. Nah, ini perinciannya begini. Nah, Bapak sekalian, ini perincian mengulangi dari yang tadi. Kan kita lebih rinci. Jadi yang pertama adalah berarti ada barang atau produk jasa yang menjadi objek transaksi ini yang diperjualbelikan. Berarti tidak ada barangnya apa saja. Terus kemudian semua bersertifikat halal. Tadi seperti yang saya jelaskan, kalau nggak ada barang, itu berarti bukan ikatan syariah. Karena seharusnya kenapa harus ada barang? Karena seharusnya bonus bersumber dari hasil penjualan barang. Bonus bersumber dari margin. Jadi perusahaan pada saat dia menjualkan, pada saat perusahaan memproduksi, menjual barang produk-produk KNI, nah kemudian dijualkan oleh para member, kan ada selisih tuh, ada margin. Nah margin itu yang digunakan sebagai sumber untuk ngasih bonus untuk para member. Tapi kalau barangnya nggak ada, ini pasti perusahaan nggak ada sumbernya, pasti dari lubang itu lubang di perusahaan. Nah itu dari sisi bikin juga sudah nggak boleh. Nah, lebih baik lagi selain ada barang, selain bersertifikat halal, juga ada ada nilai plusnya, budaya hidup sehat dan lain-lain. Itu ya. Nah,
Jadi tahu ya perbedaan mana ketentuan syariah, mana yang harus dipenuhi, dan kalau tidak dipenuhi seperti apa. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Nah, berikutnya boleh lanjut ke halaman berikutnya. Nah ini ya, jadi yang kedua itu halal. Nah ini sebagai apa fatwa dari Imam Muzani, objek transaksi yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa dan barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharuskan atau yang berlaku jadi barangnya halal bukan haram. Nah berarti yang nggak boleh adalah jualan barang-barang bodong, fiktif atau barang haram, atau menjual barang yang peruntungannya tidak halal. Seperti apa? Seperti menyisihkan keuntungan untuk Israel, itu namanya barang yang halal tapi dipergunakan untuk sesuatu yang haram, untuk sesuatu yang haram. Jadi menjual barang haram nggak boleh, begitu pula menjual barang yang halal tapi peruntungannya tidak halal. Seperti tadi bisnisnya halal tapi sebagian keuntungannya untuk Israel, membunuh saudara. Nah itu juga nggak boleh. Namanya wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita lanjut ke berikutnya. Boleh lanjut. Nah yang ketiga ini kan kalau kita bertransaksi perlu ada akad, ada perjanjian. Kita dulu kalau belajar saat kuliah juga akadnya ya, atau kita membawa anak-anak kan akad juga di sekolah, kita bayar SPP, anak kita dapat bisa belajar sekian pelajaran selama berapa waktu, selama berapa semester. Kalau kita ke rumah sakit ya sudah berakad, bayar di waktu itu, bayar konsultasi medis ke dokter, namanya akadnya diziarah. Itu semua ada akadnya. Beli bubur tadi pagi juga kita berakad, namanya jual beli. Jadi bubur harganya 10.000, keluar dari kantor kita 10.000, kita dapat namanya akad jual beli. Nah kita juga naik bis, ya akad juga namanya akad diziarah. Jadi kita nyerahin uang, nanti bis menghantarkan kita dari tempat kita menuju ke tempat tujuan, namanya akad diziarah. Namanya beli tiket pesawat juga begitu, berarti namanya ijarah, beli jasa menghantarkan. Jadi kita beli maskapai Garuda, Lion, Batik Air menghantarkan kita dari Palembang ke Jakarta, harganya 2,5 juta, berarti akadnya ijarah begitu. Nah kenapa kan itu penting? Jualkan barang satu berarti perusahaan ngejualin melalui perantara para members di Indonesia, berarti akadnya jualan. Tapi yang kedua, para member jika tutup poin tupo, jika nyampe prestasi seperti Khadimah pembantu rumah yang tepat 30 hari, nah kalau kita berarti tupo itu tutup poin, maka kita dapat bonus. Jadi dua tuh akadnya. Jadi kita perusahaan jualan barang, nah dan kita memasarkan, memarketing pada saat yang sama. Kalau kita bisa mampu menjualkan mencapai target, maka kita dapat bonus. Berarti akadnya ini al-bai' al-jualah. Kalau akad baik kan umum ya, wa halallahu al-bai'a wa harrama al-bai'a. Kita jualan barang, terus nanti jualan produk. Nah kalau jualan itu maksudnya tadi, kalau dalilnya ya seperti dalam surat Yusuf, kalau nafsu soal malik waliman ja'a bihi biqawahili wa anil. Jadi jualan tadi sederhananya, pokoknya kalau bapak ibu nyampe target minimum sekian terjual, berarti dapat bonus. Kalau nggak nyampe target, berarti nggak dapat bonus. Begitu. Itu namanya akad apa? Jualan. Jadi yang pertama adalah akad al-bai', yang kedua akad al-jualan. Boleh lanjut ke berikutnya. Jadi
sebelum tapi tambahan, jadi barangnya kudu halal, barangnya ada dan halal. Yang kedua, proses bisnisnya juga kudu halal. Nah, tapi sebelum itu kudu ada izin usaha, kan perusahaannya ada legalitasnya, ada legalitasnya. Nah, ini contohnya peraturan menteri agama yang sebelahnya ini Undang-Undang Nomor 7 2014 tentang perusahaan. Jadi ini salah satu yang dilarang oleh undang-undang itu skema piramida, nggak boleh. Jadi memang masing-masing kudu mulai belajar mana yang boleh, mana yang tidak boleh, supaya sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan di internal perusahaan gitu. Nah, jadi sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Umar Al-Faruq ya, layak hulu fisufina hadza ila man faqaha. Jangan sampai masuk pasar ini kecuali orang yang fakih, kecuali orang yang paham ilmunya. Nah, kalau kita mau jualan ini jadi paham. Jadi download itu pedoman internal, panduannya. Terus kalau cepat banyak tanya supaya paham mana yang boleh, mana yang tidak boleh, akadnya apa, supaya nanti penjualan kita ini sesuai dengan harga. Nah, kita lanjut yang berikutnya. Masih ada ya? Ya, mungkin ini salah satu kelebihan ya. Jadi bekerja berjamaah, membersamai, menggerakkan kita. Jadi kalau kerja kolektif begini, jadi kita sama-sama tuh. Terus kemudian yang kedua, menghidupkan sektor ini dengan ekonomi yang halal dan berkualitas. Jadi yang kita sisir ini produk-produk UMKM, sektor real. Jadi itu salah satu keuntungan kita kerja menjadi sumber nafkah, tapi pada saat yang sama sektor real UMKM itu kita hidupkan. Jadi DC itu jadi hidup. Jadi hidupkan UMKM itu urat nadi perekonomian masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga, memperbesar donasi, karena ujungnya kalau bisnis itu berharap semakin naik dan kita jadi wajib zakat. Kalau kita wajib zakat berarti kan netes ke tetangga, keluarga yang nggak mampu. Kapan kita wajib zakat? Kalau member berarti apabila bonus yang didapatkannya dalam satu bulan minimum mencapai 6.530.000, itu berwajib zakat, ditunaikan. Berapa zakatnya? 150.000 rupiah. Kalau bonusnya per bulan minimal. Jadi kalau nyampe minimum, ada kata-kata minimumnya nih. Kalau bonus per bulannya mencapai 6.530.000 minimum, maka telah wajib zakat. Berapa zakatnya? Sekitar 150.000 rupiah. Kalau lebih besar tinggal dikali 25%. Kalau 10 juta, kalau 20, kalau 30, nah itu ending dari perjalanan bulanan kita. Jadi dimulai dengan yang bersih, ujungnya juga ada orang yang kesini gara-gara kita kebantu. Jadi dari awal proses sampai ujung bersih. Jadi pun min awalihim suaratan tubahiruhu wa tuzakihi biha wa sallallahu alaihi wasallam. Jadi menggerakkan UMKM, sektor real tidak dihidupkan dengan bisnis orang Indonesia, orang Muslim, saudara kita juga yang dibesarkan itu. Jadi itu mungkin sebagai kesimpulan. Pertama, ada 2 kriteria NL itu sesuai syariat. Yang pertama apa? Masih ada ingat nggak tadi? Yang pertama apa? Ya, ada barang dan halal. Yang nggak boleh apa? Nggak ada barang sama sekali bodoh, kredit, atau barang haram, atau barang halal tapi untuk mendukung maksiat, mendukung Israel, mendukung apa mau. Nah, apa kriteria yang kedua? Kriteria yang kedua apa? Bisnisnya halal. Selain barang yang dijual, juga skema bisnis antara kita dengan perusahaan, antara kita dengan leader, antar sesama itu perlu diatur. Itu ada ilmunya, nggak boleh. Itu gimana? Nah, ini
ada DSN mungkin asisten. Nah, ada DPS yang mengawasi supaya hak dan kewajibannya ini tertunaikan. Jadi ada dua ya, kedua. Nah, ini Bapak Ibu semua, ini kan normatif aturan. Dia itu diimplementasikan atau tidak ya, ada di tangan kedua kali kita semuanya. Kalau kita orang yang kalau kita ingin halal, ingin berkah, ya kita lah jadi penggawa, kita lah yang banyak tanya. Biasanya sih yang nggak sesuai itu hati kita meragukan. Sebagaimana hadis kan tidak malayar ibu, istighfar kolban boleh tambahkan langsung. Jadi tanya hati nurani ini boleh apa tidak? Karena kan misalnya ini bukan member orang lain, tapi udah 2 bulan gitu. Kalau nggak pakai akhlakiyah dan ada ambil aja, tapi kalau pakai ada kan tanya dulu gitu. Itu maksud saya, ada dikendalikan. Kalau kita mau pasang terobos atau apa, itu nggak ada ragu-ragu ya. Itu namanya merusak ukhuwah. Padahal pengen bisnis kita ini berkah ukhuwah, begitu berzakat, orang jadi pergerakan UMKM, gitu ya. Nah, perusahaan itu pasti jadi berzakat karena kita ini. Selain yang pertama apa tadi? Kita ini berjamaah. Terus yang kedua, bisnis yang kita gerakan ini adalah sektor real, UMKM, budak tadi masyarakat umum. Yang ketiga apa? Bisnis ini dimiliki Muslim, orang Indonesia, pabriknya, semua dari hulu ke hilirnya. Dari hulu ke hilirnya orang Muslim, orang Indonesia. Jadi itu salah satu pundi-pundi